Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang rentenir bernama Pak Joko. Pak Joko dikenal sangat kejam dan tidak punya belas kasihan terhadap para peminjam uangnya. Banyak warga desa yang hidup dalam ketakutan karena tidak mampu melunasi hutang mereka. Suatu hari, Pak Joko ditemukan tewas di rumahnya. Desas-desus menyebar cepat bahwa ia mati karena serangan jantung, namun ada juga yang percaya bahwa arwah-arwah yang ia sakiti selama hidupnya datang menuntut balas. Kematian Pak Joko menjadi topik hangat di desa tersebut. Beberapa hari setelah kematian Pak Joko, warga desa mulai merasakan keanehan. Banyak yang mengaku mendengar suara tangisan di malam hari dan melihat sosok putih berkeliling desa. Mereka percaya bahwa itu adalah arwah Pak Joko yang kembali sebagai pocong. Pak Budi, salah satu warga desa yang pernah berhutang pada Pak Joko, menjadi salah satu yang pertama merasakan gangguan tersebut. Malam itu, saat sedang tertidur lelap, ia mendengar ketukan keras di pintu rumahnya. Dengan gugup, ia membuka pintu dan melihat sosok pocong berdiri di depan rumahnya. Pocong itu menatapku dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. Cerita Pak Budi kepada tetangganya keesokan harinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, membuat bulu kuduku berdiri. Gangguan tidak hanya berhenti di situ. Beberapa warga lain juga mulai mengalami hal serupa. Setiap malam, mereka mendengar ketukan di pintu dan melihat sosok pocong berdiri di luar rumah. Tak sedikit yang merasa sangat ketakutan hingga tidak berani keluar rumah saat malam tiba. Butini, seorang ibu rumah tangga, juga mengalami kejadian mengerikan. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring di dapur, lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ketika lampu kembali menyala, ia melihat pocong Pak Joko berdiri di sudut dapur, menatapnya dengan tatapan tajam. Berita tentang gangguan pocong rentenir ini menyebar luas. Warga desa mulai melakukan berbagai cara untuk mengusir pocong tersebut. Mereka mendatangkan dukun dari desa sebelah, berharap bisa menghentikan teror yang mereka alami. Namun, setiap usaha selalu berakhir dengan kegagalan. Pak Hendro, dukun yang didatangkan dari desa sebelah, mencoba mengusir pocong Pak Joko dengan melakukan ritual pengusiran. Ia membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra di depan rumah Pak Joko yang kini kosong. Namun, pocong tersebut tetap muncul setiap malam, seolah tidak terpengaruh oleh ritual apapun. Warga desa mulai putus asa. Mereka takut untuk keluar rumah setelah matahari terbenam. Anak-anak tidak lagi bermain di luar saat malam tiba, dan para orang tua berjaga di dalam rumah dengan perasaan was-was. Suasana desa yang dulunya tenang dan damai kini berubah menjadi mencekam. Pak Rahmat, kepala desa, akhirnya mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Ia mengajak semua warga untuk mencari solusi bersama. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini, katanya dengan tegas. Kita harus menemukan cara untuk mengusir pocong Pak Joko sekali dan untuk selamanya. Dalam pertemuan tersebut, banyak warga yang memberikan saran. Ada yang menyarankan untuk memanggil dukun yang lebih sakti, ada juga yang mengusulkan untuk mengadakan doa bersama di seluruh desa. Pak Rahmat mendengarkan semua saran dengan seksama dan berjanji akan mencari solusi terbaik. Malam itu, warga desa mengadakan doa bersama di balai desa. Mereka berharap dengan kekuatan doa, arwah Pak Joko bisa tenang dan meninggalkan mereka. Suara doa bergema di seluruh desa, memberikan sedikit harapan bagi warga yang sudah sangat ketakutan. Namun, harapan mereka segera pupus. Malam berikutnya, gangguan pocong Pak Joko semakin intens. Tidak hanya muncul di depan rumah warga, pocong tersebut kini juga mulai masuk ke dalam rumah. Pak Rahmat sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia memutuskan untuk menemui seorang kiai terkenal di kota terdekat. Kiai tersebut dikenal memiliki kemampuan spiritual yang sangat tinggi dan sering membantu mengatasi masalah supranatural. Pak Rahmat menceritakan semua kejadian yang dialami warga desa kepada Kiai Hamid. Kiai Hamid mendengarkan dengan seksama dan kemudian menyatakan kesediaannya untuk membantu. Ini adalah ujian bagi kita semua, kata Kiai Hamid.
Kita harus berusaha dengan penuh keyakinan dan doa. Kiai Hamid bersama Pak Rahmat dan beberapa warga desa kembali ke desa. Setibanya di sana, Kiai Hamid segera memulai ritual pembersihan. Ia berkeliling desa sambil membaca ayat-ayat suci dan memercikan air suci di setiap sudut desa. Setelah ritual pembersihan selesai, Kiai Hamid memimpin doa bersama di balai desa. Ia meminta semua warga untuk ikut berdoa dan memohon perlindungan dari Tuhan. Suasana di balai desa sangat khusyuk. Semua warga berharap ini akan menjadi akhir dari teror pocong Pak Joko. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, desa terasa tenang. Tidak ada suara ketukan di pintu, tidak ada sosok pocong yang muncul. Warga desa mulai merasa lega. Mereka percaya bahwa Kiai Hamid berhasil mengusir pocong tersebut. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sementara. Beberapa malam kemudian, pocong Pak Joko kembali muncul. Kali ini, gangguannya lebih mengerikan. Pocong tersebut tidak hanya muncul di depan rumah warga, tetapi juga mengejar dan menakuti mereka. Pak Rahmat dan warga desa kembali meminta bantuan Kiai Hamid. Kiai Hamid datang lagi ke desa dan mencoba mencari tahu penyebab pocong Pak Joko masih terus mengganggu. Ia menemukan bahwa arwah Pak Joko masih merasa ada urusan yang belum selesai di dunia ini. Kiai Hamid meminta warga desa untuk mencari tahu apa yang membuat arwah Pak Joko tidak tenang. Setelah menyelidiki, mereka menemukan bahwa banyak orang yang masih berhutang pada Pak Joko dan belum sempat melunasinya. Arwah Pak Joko masih merasa ada tanggung jawab yang belum selesai. Dengan bimbingan Kiai Hamid, warga desa akhirnya memutuskan untuk melunasi semua hutang kepada keluarga Pak Joko. Mereka berharap dengan melunasi hutang-hutang tersebut, arwah Pak Joko bisa tenang dan berhenti mengganggu. Setelah semua hutang dilunasi, Kiai Hamid kembali memimpin doa bersama di balai desa. Ia memohon agar arwah Pak Joko diterima di sisi Tuhan dan tidak lagi mengganggu warga desa. Doa bersama itu diikuti oleh semua warga dengan penuh harap. Malam itu, desa kembali tenang. Pocong Pak Joko tidak lagi muncul mengganggu. Warga desa bisa kembali hidup dengan damai tanpa rasa takut. Mereka berterima kasih kepada Kiai Hamid dan belajar untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sesama, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.